Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai flu Singapura dan bagaimana pencegahannya, kami sudah terhubung dengan konsultan infeksi dan penyakit tropik Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM, Dr. Nina Dwi Putri. Selamat siang, Dr. Nina. Selamat siang, Mbak. Dr. Nina, ini dalam sepekan bahkan sebulan terakhir, jumlah anak yang terkena flu Singapura ini kian melonjak. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak-anak ini lebih mudah untuk terserang flu Singapura? Ya baik, terima kasih. Jadi kita mungkin saya menjelaskan dikit ya, flu Singapura itu sebenarnya nama medisnya atau nama diagnosisnya adalah penyakit hand, foot, and mouth disease. Jadi penyakit tangan, kaki, dan mulut karena gejalanya ada di tangan, kaki, dan mulut. Kenapa sering disebut flu Singapura? Karena yang banyak melaporkan itu awal-awalnya di Singapura, tapi sebenarnya di negara-negara lain juga ada, negara-negara di Asia. Okay. Iya, betul. Jadi bukan cuma punyanya Singapura, tapi karena orang sudah biasa sebut ya, flu Singapura, jadi sebut flu Singapura. Nah, kenapa bisa terjadi infeksi HFMD atau flu Singapura ini? Jadi ini disebabkan oleh virus, ada setidaknya 3 jenis virus yang bisa menyebabkan, tapi utamanya adalah yang namanya enterovirus, Coxsackie virus, dan ecovirus. Jadi ada 3 jenis itu, tapi di kita yang paling banyak itu enterovirus dan Coxsackie virus. Nah, bagaimana cara penularannya? Sebenarnya sih cara penularannya itu biasanya tertular melalui orang yang sakit ya, orang yang sakit, terutama dari lesi-lesi kulitnya, kalau tersentuh, apalagi dari liur gitu ya. Kita tahu lesinya ada di mulut, lalu juga karena virus ini terutama berkembang biaknya di saluran cerna, itu akan menular dari sekret yang ada di saluran cerna, misalnya dari tinja atau dari feses seorang anak. Nah itu mungkin yang menjadi penting untuk penularan. Berarti kalau kita lihat, ya silakan. Baik, ya sedikit lagi mungkin kalau kita lihat nih dari data-data di Dinas Kesehatan Jakarta sebenarnya yang punya data itu tahun 2022, kita lihat memang bulan-bulan April, Mei itu angkanya tinggi kalau kita lihat dari angka dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kenapa justru April, Mei yang jumlahnya kian tinggi, Mbak? Nah itu mungkin kita belum tahu kenapa, tapi mungkin bisa juga terkait dengan udara dan sebagainya, bisa juga musim, tapi kita belum pasti tahu kenapa. Tapi dari data kita itu memang peningkatan itu terjadi di April dan Mei, data dari Dinas Kesehatan DKI. Mungkin ini udah Maret ya, mau masuk ke April tuh kita perlu hati-hati. Dokter Nina, ini kan karena virus ini lebih sering menyerang anak-anak, lantas untuk rentan usia anak-anak ini paling rentan umur berapa terkena virus flu Singapura ini? Biasanya yang paling banyak terkena itu 5 ke atas ya, 5-14 tahun, karena mereka udah mulai kemana-mana keluar sekolah, jadi kalau ada satu teman yang sakit itu bisa terkena. Tapi di bawah 5 tahun pun juga bisa. Dewasa lebih jarang terjadi, namun dilaporkan ada juga dewasa yang tertular dari anak-anak, jadi bisa. Tapi paling banyak 5-14 tahun. Yang kecil-kecil sekarang mulai banyak, tapi terutama yang sudah mulai keluar ke sekolah dan sebagainya, daycare dan sebagainya, banyak terjadi di sana. Baik, mungkin ada yang masyarakat ataupun penonton iNews yang awam. Nah, untuk flu Singapura ini apakah menyebabkan kematian nantinya, dokter? Secara umum flu Singapura ini tidak menyebabkan penyakit yang berat, umumnya gejalanya ringan dan akan sembuh dalam kurun waktu lebih kurang 1 minggu. Tapi ada beberapa kasus yang dilaporkan, terutama yang disebabkan oleh virus enterovirus 71, itu bisa menyebabkan kematian walaupun jarang. Jadi kalau kita lihat laporannya di negara Singapura, Malaysia, Thailand, mereka melaporkan kasus-kasus yang berat walaupun juga jarang. Lantas untuk cara menghindarinya seperti apa, dokter? Baik, yang paling penting adalah kalau misalnya ada anak-anak yang sakit, tentu saja jangan masuk ke sekolah atau ke daycare ya, itu kan sering bikin outbreak. Lalu yang kedua, cuci tangan itu penting sekali, terutama ini kadang-kadang anak-anak tuh bersentuhan, apalagi yang ada lesinya, terus juga dibersihkan, misalnya kalau ada yang air liur, anak-anak mohon maaf nih kadang-kadang suka menetes yang kecil-kecil itu juga, dan setiap habis ganti pampers atau misalnya habis ke kamar mandi itu harus cuci tangan. Nah saat ini sih sebenarnya sudah ada vaksinnya, sebenarnya sudah masuk di Indonesia, namun belum menjadi kebijakan pemerintah. Betul, sudah ada vaksinnya, tapi belum menjadi kebijakan pemerintah. Dan di beberapa negara juga memang belum rutin digunakan, tapi vaksinnya sebenarnya sudah ada. Baik, karena belum didukung sama pemerintah, masyarakat ini sebenarnya bisa memakaikan vaksin ini ke anak-anaknya?
Saat Dijual ini umum? baru dalam proses sudah diregistrasi ke Badan POM, nanti kita tunggu kebijakan lebih lanjut ya dari pemerintah ya. Baik, Dokter Rina, ini mungkin masih banyak warga yang mungkin belum berani memeriksakan anak-anaknya ataupun masih enggan memeriksakan anak-anaknya ke rumah sakit. Kalau misalkan pengobatannya apakah bisa dilakukan di dalam rumah saja? Secara umum bisa dilakukan di dalam rumah. Jadi yang paling penting anak-anak kalau kena HFMD kan ada demam ya biasanya ya. Betul. Jadi kita biasanya kontrol demamnya, terus jangan sampai dia dehidrasi karena kan males minum tuh biasanya. Nah kalau anak-anak yang lebih besar yang sudah bisa kumur-kumur, ibu bapak bisa kasih kumur-kumur misalnya dengan air garam untuk menghilangkan nyeri di tenggorok, itu bisa dilakukan. Lalu yang paling penting harus memperhatikan tanda bahaya. Tanda bahaya tentu saja kalau dia nggak bisa minum kan karena dia banyak sariawannya. Terus kemudian karena demam juga pastikan kecukupan cairannya cukup. Jadi pastikan dia buang air kecilnya banyak gitu ya yang harus dimonitor di rumah. Dan harus tahu tanda bahaya. Kalau demam berlangsung lebih dari 3 hari perlu diperiksakan ke dokter. Lalu kalau anak banyak tidur, kemudian ada kejang gitu ya, tidak terlalu aktif, perlu diperiksakan ke dokter karena walaupun jarang tetap saja ada beberapa kasus yang bisa menjadi berat. Mungkin seperti itu. Terakhir Dokter Rina, apakah ada makanan ataupun minuman pantangan untuk anak-anak yang terserang flu Singapura ini? Tidak ada, jadi boleh makan apa aja. Boleh makan apa saja. Baik, terima kasih banyak Dokter Rina atas waktunya sharing informasi mengenai flu Singapura bersama kami Ainus Siang dan salam sehat dokter.